Lancelot cuma bisa ngedamage. Beda mungkin kalau seandainya nih Lancelotnya benar-benar jadi execute. Dan tapi untungnya ya, banyak follow up damage lanjutannya ini loh. Itu dia. Itu yang tidak hilang dari Onyx itu sendiri. Kita menuju ke drafting phase di game yang kedua nih. Sesuatu yang menarik akan terjadi lagi kah? Harusnya ya, karena dua-duanya adalah tim yang suka mengejutkan kita ya. Dengan draft-draft unik juga, terutama untuk Onyx sekarang. Kalau dari RRQ mereka sudah ngebuka banyak kartunya mereka seperti Yuzumchin yang akhirnya masuk dalam band. Langsung ya, ini keuntungan dari Onyx itu sendiri ya, Ben? Yep. Dia libur 1 hari ya kemarin ya? Parsha first. Dan First pick. yang gua notice itu kalau dari Onyx adalah mereka tuh suka banget sama draft-draft yang komboan Om. Contohnya kayak kemarin dia bawa Kaja Luoyi, barusan dia bawa Kalea sama Vexana gitu. Dan ini Parsha tuh salah satu yang hero yang dia first pick yang bisa kemana banget aja ya? Iya, kemana aja di combo. Kayak itu juga hal-hal yang menurut gua cukup menarik buat Onyx. Oh ya, double Kochiko juga nggak sih? Karena Kajaluoyi. Kajaloi. Waktu itu Audi sama Soilo yang Iya. menggelerkan Itu dia sampai di band. kemarin gue sempat nanya ke Koshiko, kemarin itu sempat sharing kah ke Coach kah tentang itu atau sesuatu apa gitu? Enggak. Kalau itu memang gue udah cukup respect kalau Kaja Luoyi ada, cuman ternyata ada di jungle Kajanya Pak. Dan itu oke sih. Lebih kaget ya berarti. Yang lebih Yang kaget ada di juga gua. otak lu pertama kali pas ngeliat itu, Koshiko? Pemikiran lu ngeliatnya? Menurut gua oke sih, karena menurut gua masih make sense. Cuman mungkin nggak semua orang mikir ke sana, itulah hebatnya konsep juga. Karena menurut gua Kaja tuh salah satu hero yang farmingnya juga cepat karena pasif dia terutama di percepet juga per basic attack dia pasifnya akan reset. Oke. Dan juga dia ada posisi dari Luoyi yang bisa kasih dia. Yap. Tapi sekarang kita melihat adanya badan yang ternyata tidak Prayo sama sekali loh dari Badan, tadi. itu dia. Dan menurutku Prayo tadi cukup rookie ya kalau nggak diambilkan RRQ. Karena semahal itu juga, apalagi kalau jatuh ke tangan Keyboy yang memang ini combo bersama dengan Parsha juga. Kali connect face break-nya itu Feather Airstrike plus face break tamat. Itu Om, aku merasa Hayabusa bakal susah di sini. Iya. Kayak dia ditinju badan sedikit, kegeser posisinya. Even ada Quashino, susah buat masuk. Dan ya, Harit juga salah satu hero yang nanti bakal kerepotan kalau emang bertemu dengan badan. Iya. Ini ada Joy, Prof. Seperti apa kata komunitas? Tutor Joy kah? Ya exactly bakal kita lihat tadi di game yang kedua. Karena kalau ngomongin tutor Joy, ini high loss-nya juga bisa jadi gangguan buat Joy Betul. sebenarnya. Bisa. Dan either way, kalau kita ngomongin soal mungkin idoknya, Tigreal ini yang cocok sebenarnya. Karena Joy, again, dia bisa implosion di situ. Ya, Tigreal atau Franco yang biasanya di grand lawan sih. Ya. Di second band phase ya. Tapi kalau dari Franco Om, ini Hayabusa, kayaknya bakal susah Om. Iya. Karena Franco kayaknya bakal lebih cocok kalau misalkan bawain fighter atau tank jungle. Ya, dan ya mungkin Hylos juga bisa, kemarin Hylos bisa ketemukan waktu ketemu dengan Aboy. Aboy, ya. Nah, itu bisa jadi roamer Hylosnya. Flex pastinya masih untuk RRQ. Dan ya last bandnya dulu nih, EXP lagi kah yang mau ditutup? Let's hear from the crowd. Cici. Make some noise for yours. Cici di band. Granger-nya dilepas berarti ini. Nah, tapi- Granger dan one-one-nya buat Onyx ini dilepas Om. Yep. Tapi bandnya Cici berarti ada kemungkinan besar Hylosnya main di EXP. Bukan main di roamer. Iya, aku merasa kayak apakah udah cukup gitu loh untuk membiarkan Idok bermain dengan hero yang lebih leluasa, membuat move duluan. Oh, tapi band Selena ya, berarti ini mereka ingin menghindari tipe poke damage yang pernah dibawa sama RRQ waktu di match lower bracket juga. Nih, tinggal lanjutannya aja lagi nih. Terlihat dan sekarang Which I was made for. pola permainan seperti apa lagi nih, Prof? Berarti ini ada ancaman ya buat gold laner dari Onyx-nya. Ya, buat Savero harus lebih menjaga posisi dia. Jangan sampai let's say nanti dia mau ngebawain hero marksman apapun itu, let's say kayak ada 1-1 atau apapun itu. Dan ternyata dia bakal keganggu sama kehadiran dari Yves. Karena ini bakal jatuhnya adu artillery untuk kedua mid laner kita. Ya, tapi menurutku Yves ini agak lebih bahaya nggak sih dibandingkan dengan Parsha juga ya. Karena ada Joy ya. Ya ada Joy-nya yang dimana statis kan. Berdiri doang nih Yves-nya. Dan Bucks-nya diambil. Wow. Bucks-nya EXP Bucks-nya untuk EXP. Lutfi. Dan Wait, Baxia EXP atau Baxia Jungler Om? Joy-nya EXP. enggak sih. Enggak kayaknya. Harusnya Karena- Bucks-nya EXP. Di retail. Oke. Kalau aku malah merasanya Baxia-nya di EXP, ya itu karena Lutfi pernah membawakannya juga. Yep. Rotasi cepat dan Franco Franco. berani ya Ya, untuk, dengan adanya Hayabusa. tapi untuk pegang juga kan ke Joy-nya biar nggak Ya. terlalu liar. Itu dia. Darah Andira yang sudah diambil. Dimana tadi sebelumnya mungkin tidak berpikir tentang ada Franco.
Tapi ternyata perangko tetap dikeluarkan Soviet. melawan hukum dari draft pick. Ya wes kalau begitu. Tower Caster, silakan bakar game yang kedua. Thank you so much untuk panelis kita. Luar biasa. Tapi itu dia calculate. Jangan sampai ada miss lagi untuk di game kedua. Ingat, ini grand final. Sangat penting loh. Tuh, setiap gamenya akan sangat menjadi berarti untuk merubah hasil. Tentunya karena kita akan menuju ke game yang kedua. Oke, tentunya karena sudah macet-macetan masuk ke dalam siri Sunsa. Mari kita bakar Jakarta International Velodrome. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Alright. Dan Kiboy kembali dengan Badang yang memiliki win rate cukup tinggi juga. Kemarin ada kemunculan 9 kali masih 100% dan harusnya kemarin udah sempat pecah. Tapi balik lagi akan berhadapan dengan adanya satu hero power juga dari Idok yaitu Franco. Momentum yang harus dicari. Cuma pertanyaannya balik lagi. Berarti Susujin harus lebih aktif untuk nanti follow up siapapun yang bisa ditarik sama Idok. Karena kalau Idok main sama Rins ini bakal susah banget buat instant kill. Ya itu sama lah seperti dari di game pertama di mana Kairi following up terus sampai dilakukan, tapi Kiboy lihat di depan sana bakal serba Iron Hook tapi gagal dengan flicker yang mereka miliki. Membuang satu flicker dari sisi Badang dan jangan lupakan Badang Kiboy percentage win rate-nya itu benar-benar amazing. 90%-an ya berarti kalau pecah kemarin. Dengan adanya Pull Yourself Together juga, ini akan banyak lagi nantinya bagaimana cooldown yang bisa digunakan untuk flicker bisa lebih aktif dengan adanya trill agresif. Itu adalah kata kunci untuk Badang dari Kiboy. Sementara Warden of Basic dan juga Agility yang digunakan oleh Idok untuk bisa membuat dirinya lebih cepat untuk melakukan rotasi. Alright. Meanwhile, kalau kita menyaksikan agak cukup berat untuk seorang Idok. Bisa bertahan depan sana, flicker for defensive dikeluarkan, ditambah kali Lotpe. Apakah berkuat? Following up dari Killasan. Kembali lagi terjadi Sans. Di game yang pertama. Agresivitas tinggi yang dimiliki bahkan dengan fake sananya ternyata tidak berhenti sampai di game kedua terus berjalan. Apalagi ini memang tipikal hero-nya Sans banget ya yang bahkan Wings Bayo ini bukan buat kabur. Dia hanya untuk ngasih badannya, dia ngegertak lagi dan mundur. Dan memang tipikal Sans yang kita kenal dari dulu juga. Sementara RRQ, mereka nggak boleh juga termakan dengan apa yang diberikan oleh Onyx. Mereka yang harus bisa melakukan pergerakan juga sekarang. Selagi memang dari segi goldnya juga nggak terlampau jauh. Tapi ini agak cukup berbeda untuk di game kali ini. Battle of Assassin. Battle of Assassin kembali terjadi di mana para pasukan dari tim Onyx mereka sudah membuka vision loop di berada dekat depan. Buat para pasukan dari tim RRQ sedikit kehilangan vision tapi Sans mendapatkan informasi dari Idok berada tanpa ada following up tanpa adanya flicker. Jangan lupakan Idok one last hit dan solo kill hampir terjadi. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan vision yang cukup besar dan Susujin hampir terzoning out dengan satu buah shadow kill yang masih ada available tapi nampaknya Lotpe. Korban jiwa ditukar dengan adanya Tartot plus Idok is totally worth it. Iya, ini keuntungan besar buat Onyx juga dan men-trigger, hati-hati Toy. Yang sudah mulai memakan damage dari heavy crossbow yang ternyata juga cukup menyakitkan dan bahkan Savero belum ada keluarin ke arah sprintnya loh. Ya, dan bahkan ini informasi yang sangat mahal. Tandanya tim Onyx gak harus menuju ke arah gold lane. Buat Ya. apa? Karena gold lane-nya sudah sangat unggul jauh. Iya, landingnya ya, dia strong juga, dia menang juga. Apalagi ada sharing EXP juga dari thermal tadi yang sudah didapatkan oleh Onyx. Sementara kali ini dari RRQ mereka yang harus make a move, mereka harus cari jalan keluar agar tidak terdominasi lagi early game-nya. Karena kalau ngelihat di game pertama, RRQ unggul tapi bingung. Dan sekarang, Oke, flicker yang dikeluarkan saat Idok kembali jadi target utama dan bahkan para pasukan dari tim Onyx menyelenyapkan dengan sangat cepat. Shadow Tail satu poin kill tidak bisa terlalu lama karena damage dari terpasukan di mana situasi sudah Kaira tenggelam, terkena damage yang cukup besar. Kairi menenggelamkan Dairon dengan petir dan juga air dari sungai tersebut. itu dia combo yang memang ingin dilakukan oleh Onyx. Just crack, ditambah dengan heavy strike dari belakang dan itu sangat-sangat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan pula oleh Onyx. Sementara Lutfi yang sudah berlengang-leha untuk bisa mengintip ke area jungle dari Susujin. Dia tahu ada Susujin di situ, Iya. tapi dia cuma buka vision supaya Kairinya tidak bisa di-invite. That's it. Ya. Dia nggak mau lebih lagi. Udah cuman ini aja, informan ya. Iya, informan aja aman, gelundung-gelundung udah dapat langsung pulang Lutfinya. Seru ya, gelundung-gelundung. Iya, dan bahkan lihat di arah gold lane benar-benar full dominasi dari Savero. Ini dia the rookie monster from Onyx. Yep. Didikan Uncle Wei, Paman Wei, benar-benar membuat Savero menjadi monster yang sangat menggigit di gold laner. Kalau bicara tentang Savero juga kita ingat ya dulu dia terlalu agresif.
Tapi sekarang agresifnya udah bener-bener di waktu yang tepat. Ya, terkalkulate ya kalau bisa kita bilang. Begitupun dari Toy juga sebenarnya kita ngeliat bagaimana potensi dia cukup luar biasa, Om. Tapi kita lihat Sans dengan tidak adanya flicker akan menjadi target utama dari seorang Tyron. Tampaknya real world manipulation. Sans menjadi target utama, hilang itu saja. Tapi setidaknya satu buff yang telah dikeluarkan. Tyron melakukan seorang ingat dengan Idok yang melakukan stay by on position. Di mana Keyboy berada belum terdeteksi. Tapi itu dia, the power of Idok yang benar-benar cuma muncul dan menakutkan. Membuat tim Onyx harus mundur ke arah belakang. Itu cuma berdiri loh dia. Iya. Iron Hook, Bloody Heart juga nggak ada. Yep, Om, Dairon. Oke, Dairon masuk terlalu dalam tanpa falling up damage dan first crack. Tutup jalan Dairon untuk bisa pulang. Tidak ada Ghost Patriot dan Dairon tenggelam di power para pasukan dari tim RRQ yang harusnya ada dia. Powernya kurang ketika Turtle muncul. Tak ada Dairon. Mereka harus lepaskan, ikhlaskan. Dan setidaknya ada trade yang dilakukan oleh RRQ ya. Mereka dapetin satu buah halter top turret juga. Ini ngebuat nantinya Toy mempunyai space, Om. Oh my god, langsung ada Fenris yang hilang Idok. Oh. Idok kembali lagi menjadi bulan-bulanan warga. Gila, Sans is big. Tembakan retribution yang on point dari KRI membuat Sosoji dengan Kakashi kali ini harus bertekuk lutut. Iya, unggul level dari Kairi yang ngebuat dirinya walk, tapi hati-hati Sans. Dia bakal coba maju. Itu dia, Feather Extract gertak-gertak sambal yang tidak ada. Dan bahkan Kairi menjadi target utama. Toy mencoba dengan Chrono DS, Synchro Vision, tapi Kairi hilang dari Vision. Satu hit terakhir bukan karena Kairi bahkan ke gerobak yang menyelamatkan sosok jungler dari tim Onyx. Yap, diusir ya Kairinya, setidaknya ada objektif lagi yang bisa diambil oleh RRQ. Mereka secure dan udah fun fact nih, 100 juta, wah, 109 juta 97.000 dua minion. minion yang sudah lenyap di Land of Dawn. Dari Red in season peace, red in peace ya, rest in peace ya. Dari season 1 sampai dari 15 Iya, 7 tahun tuh. Dan Bang langsung mati mania mantap. Kehilangan Lutfi sebagai badan tapi Kairi tidak terkenal diam. Real World Manipulation mencoba untuk menutup jalan di sana Kairi tapi Sosojin masih mau Pika. Best crack from Keyboy. What a play from Keyboy. Fist cracknya menutup jalan Sosojin bahkan tidak ada. Shadow kill di depan sana. Itu dia musuh dari segala assassin. Badang. Bahkan dia nggak perlu ngebuka banyak resource kayak dia buka tonjok satu kali aja efek knockback ini bakal miskalkulasi banget bagi assassin dan dikunci terus-terusan sehingga kali ini Sojinnya harus mendapatkan poin dead pertama dirinya. Onyx semakin jauh lagi meninggalkan bagaimana sekarang gold yang mereka pimpin. Maciman yang mantap. Keyboy menjadi pilihan utama tapi Blink of Defensive dengan Toy yang memasak arah Tyron. No following up damage, no real world manipulation, no way. Keyboy tidak boleh dilepaskan begitu saja karena lihat apa yang dimiliki dari tim Onyx. Itu Keyboy kalau selamat, dia bounce back bisa balik walaupun tanpa flicker. Dia punya first break. Tapi ya ternyata Keyboy yang hilang ini menjadi sebuah angin segar juga untuk RRQ. Di mana turtle-nya juga sudah muncul. Kesempatan mereka untuk bisa mematahkan perfect turtle bagi Onyx terbuka sekarang. Tapi mereka masih punya Lutfi, mereka masih punya distraction. Maka coba ditutup di depan sana. Para pasukan dari tim RRQ terlihat dengan posisinya cukup banyak. Dan Sapero free hit. Kairi dan break hit from Sapero. Tapi terlalu besar, berhasil mendapatkan steal. Turtle, what the play from Kairi. Again, perfect turtle for Onyx. Berubah segalanya. Dan under kondisi dari RRQ makin tenggelam di Land of Dawn. Wow, ini akan semakin mendominasi lagi bagaimana Onyx mereka menambahkan kembali keunggulan mereka. Dengan secure ke arah perfect turtle-nya. Bloodwing sekarang sudah diamankan juga oleh Sans. Dan bagaimana tidak damage dari Kairi sulit dibendung. Holy Crystal-nya udah selesai dan item defense magic dari RRQ cuma ada di Dairon saja dengan membeli buah Radiant Armor. Ya, tapi yang harus diingat oleh para pasukan dari tim RRQ, para raja muda mereka harus tahu reset yang cepat. Karena Onyx selalu melakukan hal tersebut, reset yang cepat. Dan ini harus dilakukan oleh RRQ, kalau tidak, memang ini best of 7. Tapi 4 game itu nggak banyak loh. 4 game itu nggak banyak untuk memperebutkan satu immortal trophy MPL Indonesia. 4 game hitungannya berarti scrim satu pertemuan ya? Satu pertemuan, makanya gue bilang 4 nggak game. banyak. Benar. Alright, dan kali ini RRQ mereka harus mencari lagi bagian momentumnya karena ini Lutfi juga ganggu banget, dia tabrak lagi Dairon-nya. Lutfi memang ditugaskan untuk melakukan zoning out dan lihat Tyron bahkan gak punya power atas Lutfi. Ketika kita tahu Lutfi ini menjadi badan untuk tim Onyx, sebaliknya Dairon menjadi badan untuk tim RRQ, bahkan bisa kita bilang Dairon adalah salah satu power initiate-nya RRQ. Tidak ada yang bisa dilakukan kalau Dairon-nya nggak bisa make a move. Iya, kayak tadi sebenarnya udah bagus ya. Dairon-nya pas ngeliat Sans-nya berdiri, dia langsung buka Burst Away. Burst Away dan dapat itu menjadi
sebuah hal yang mungkin bisa dicoba lagi oleh RRQ, tapi masalahnya sekarang udah mulai susah nih. Maksimalnya mantap! The Winter Crown berhasil membuat Keyboard bertahan tapi dengan terus kita berpaling ke depan Kairi langsung fokus ke backline sama ada follow punya damage dengan damage yang tidak dimiliki dari tim RRQ malah mereka yang terkocar kacir. Maksimalnya mantap! Lebih target satu-satunya yang bisa mereka makan dengan segala damage yang mereka berikan. Tapi Onyx mereka punya positioning satu yang paling penting yang belum terpecahkan oleh RRQ. Kairi Ya. tidak bisa terikat. Iya. Dan tadi juga Rinse selamat loh, akhirnya gak ada trade point kill kan yang dilakukan sama Onyx-nya. Rinse selamat walaupun kena tetesan Feeder Ice Strike, tapi mungkin Idoka yang udah mulai bisa ganti lagi gameplaynya karena tadi kita udah ngeliat Iron Hook. Terus juga dengan ada Bloody Hand. Kiboy! Ini shift power! Targetnya sangat mahal. No. Toy langsung tenggelam di lautan dan bahkan dilakukan dari tim Onyx. Berhasil membuat mereka mendapatkan loss yang pertama. Wah, dan angle tabrakan kembali terjadi. Tabrakan kembali terjadi, tidak ada nafas tambahan. Tapi kalau mereka follow dengan damage yang berbahaya adalah satu. Lordnya akan jadi sia-sia kalau mereka gagal. Ini Sansnya lihat lagi-lagi ya. Satu. Terbang. Gila, Sans is back. Tapi Kiboy, bener-bener ini jackpot banget dia bisa dapetin Toy. Yes. Yang dari tadi aman, dia bisa free space untuk farming. Dia belum tumbang sama sekali. Dengan item juga ini akan menuju ke arah Worldly Crystal harusnya. Tapi untuk kali ini, Toy yang sudah terkena satu buah backstep yang begitu mengerikan dari Kiboy. Dan planting yang dari Kiboy yang tidak ketahui sama sekali oleh para pasukan dari tim RRQ. Awareness yang miss harus sudah mereka mulai resetan, tapi gila Sans is back. Semenjak adanya Baba Yeba is back. Sans online again. Ngaruh ya, ngaruh. 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 Oke. Karena memang dia korban keusilan kan biasanya. Korban keusilan. Jadi keluar lagi nih kodam gilanya juga nih. Tapi di bawah, seperti yang terjadi. Oke langsung ada pelatihan tapi kalau yang damage tebakan lihat Kairi. Outplay! Terroutplay! 2-point kill didapatkan oleh Kairi. What the amazing jungler from Onyx berhasil mendapatkan permainan yang sangat luar biasa split push yang digagalkan tapi 2-point kill taruhannya gak worth it untuk RRQ. Ya sekarang memang levelnya juga jauh banget. Kairi sudah level 15, 1 versus 2, what an outplay. Yang akhirnya membuat RRQ mereka hanya sedikit mendelay waktu saja. Itu dia. Agar Lordnya tidak kembali dikawal oleh Onyx. Tapi dengan zaman pos yang dikeluarkan para pasukan dari tim RRQ, mereka mencoba melakukan defensif. Lutfi menjadi target utama menuju Star Race. Tapi body block dilakukan Lutfi sudah cukup enough. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx dengan 7.600 gold difference. How come RRQ mereka harus farming terlebih dahulu. Tapi permasalahan Maximan yang mantap. Sans tidak berhasil tumbang. Dan itu dia Wings by We save the day for this time. Meanwhile Kairi hampir saja menukar dengan 1 poin kill tambahan. Dan antara jauh untuk pulang. Mencoba tahu Maximan yang mantap. Ketika minion dan Sonso Chen. Shadow kill. Dan Sans. Gila Sans. Kembali lagi ke pertempuran. Dengan final wrestling yang dimiliki. Dapatkan shutdown. Gila, Sun is back dan Onyx. Ini gila semua kayaknya. Wah, Targeting gila. mereka begitu optimal dan apa yang ingin dilakukan oleh RRQ. Terlihat seperti semuanya sia-sia. Bahkan bukan hanya sia-sia, terlihat semuanya kayak serba salah. Betul. Dan bahkan lihat fokus ke arah best turret dengan Savero damage yang cukup. Tapi dengan Maximani yang mendengar Lutfi, mereka sadar dengan adanya Sasa juga Savero, mereka tidak akan melepaskan Lutfi. Ini dia, Lutfi, astaga Lutfi untuk RRQ menjadi masalah besar. Benar. Dan juga ini Savero, lambat laun akan menjadi sebuah hal yang akan mengerikan untuk RRQ. Karena tadi splash damage dengan adanya Force of the Queen dan juga Heavy Crossbow. Ini sangat-sangat mampu untuk bisa mengacak-acak lini depan, terutama bahkan yang diharapkan menjadi lini depan adalah Dairon. Dairon aja kena armor break, dia udah babak belur banget. Udah bonyok. Aslinya. Itu yang sempat saya bilang. Dengan power pick mereka terhadap Dairon. Tapi lihat Dairon terbuka positioningnya. Visionnya cukup jelas. Membuat Dairon akan dilenyapkan dengan sangat instan. Tapi satu hal yang mereka harus pastikan. Di mana Lord kali ini harus mereka dapatkan. Mid lane terbuka dengan sangat bebas. Dan hand came by Samsung Galaxy S25 series. Oh ini tangannya Kairi ya. Harusnya Lihat ya. sebagaimana cepatnya juga dia memberikan basic attack skill demi skillnya. Bahkan sambil geser-geser pet, tapi karena aman keadaannya, nggak ada kontes. Dan karena kali ini Onyx mereka gak akan tinggal diam, mereka Tapi tabrak lagi. lihat Lutfi menjadi badan tepat di blok menuju ke arah 1 point kill yang sangat validong. Sabarnya ini setahun tapi Kairi! Kairi benar-benar menuju ke arah backline. Fokus ke arah base, gak boleh apa-apa terjadi. Dan ini bencana! Para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan 2 pemainnya. Dairon
di garis depan. Tapi Xavero masih bisa memberikan damage tambahan, tapi Sans akan melakukan cover dengan sangat siap. Kiboy, materi Kiboy tanpa adanya first break, tapi mereka masih punya first break. Di depan sana hilang, instant kill. The monster from Onyx, Xavero take the kill. Oke, tanpa perlu Lord Evo, 14 menit, game kedua masih menjadi milik Sang Raja Langit. Onyx memimpin dengan semua player mereka yang online. Onyx bukan hanya membalikan Yep ke roster, Onyx membangkitkan Gilasas kembali, dan Onyx melahirkan the rookie monster, Xavero. 2-0, skor dipimpin oleh Onyx. RRQ mereka harus reset. Mereka harus bisa lebih improve lagi dengan keputusan demi keputusan yang harus mereka dapatkan. Wow, regenerasi. Apakah Jakarta International Velodrome akan kembali menjadi saksi rookie pertama playoff dengan piala di tangan Onyx kembali? Oh my god. Alright, dan tentunya akan semakin dekat menuju ke arah match point untuk Onyx. RRQ harus reset. RRQ harus reset. Karena demi setiap game demi game itu akan sangat-sangat penting untuk bagaimana nge-boost mentalitas. Dan karena memang gameplay sesuai game plan, Symphony of Skills, dan apalagi memang dari awal semuanya yang bahu-membahu. Dynamic duo Kiboy Sans yang akhirnya membuat early game ini menjadi snowball juga untuk Onyx. Dan Ultra Instinct from Gilasas bahkan berhasil membawa Onyx kembali on the streak. Dan bahkan dengan kondisi saat ini mereka mendapatkan 2 poin. Ingat, 2 poin itu adalah setengah dari target menuju juara. Oh. Sudah 50%. Masalahnya menangnya dominasi. RRQ harus nge-shutdown loading tersebut. So panelists, take it away. Yap, sebelumnya Prof, tadi kita berkata tutor Joy kah? Wah, Iya, barusan iya. Barusan ya? Kayak masuknya smooth, retribution targetingnya on point, Iya. dan dia tahu apa power spike dari Joy-nya juga kan. Betul. Kayak balik lagi Kairi dia bikin Basic Lantern, menit 13 full item. Anyway, jadi ya itu spesial lah menurut gua. Apa yang terjadi sebenarnya Om? Di game kedua makin rusak seperti ya untuk dari sisi RRQ dan makin gemilang. Ini sebenarnya Onyx yang gemilang banget, yang luar biasa banget. Atau RRQ yang Udah agak bermain rusak? sebagai tim. Iya. menurutku Onyx yang memang lagi bagus banget sih. Kayak mereka sinkron satu sama lain juga kan. Mungkin sebagai contohnya tadi kalau kita lihat eksekusi mereka deh. Ya. Dari Onyx itu sendiri. Joy-nya nargetin kayak di last team fight tadi ya, yang tengah waktu mereka lagi mau naik atas. Ya. Dia targetnya nggak langsung buat kejar-kejar di belakang, nggak apa-apa. Tapi yang pasti selama dia gak tumbang, yang belakangnya udah sekarat semuanya, dia ambil yang paling terakhir untuk pulang ke base. Dan itu bagus banget tadi menurut keterangannya dia. Kayak nggak terlalu buru-buru aja, kayak ini udah low HP ya nggak apa-apa, nggak tumbang, yang lainnya juga pulang nggak apa-apa, tapi dapetin objektif. Tapi dapetin objektif. Yap. Yang penting misi mereka adalah usir dulu. Betul. Usir dulu. Yap, Bukan seperti itu Kak? Kira-kira Coach? Kalau dari gua kayaknya nih Franco nih dia ambil untuk counter Joy kan. Oke. Cuman dari Onyx ini dia punya solusi. Dari tadi tuh malah Franco-nya yang dimakan terus justru. Franco-nya nggak dikasih main untuk nyusahin Joy itu sendiri. Jadi Joy-nya tetap bebas sih. Kayak ada Badang, ada Baxia yang ngincernya ke arah Franco. Franco-nya dimatiin Pak. Direpotkan ya. Direpotkan. Walaupun tadi Iya. kita udah lihat loh, first itemnya Winter dan Ya. ya ini pemain yang benar-benar menurutku balik lagi dia secara power, daya dobraknya juga dan farmingnya begitu luar biasa. Jadi kalau misalkan tadi Pak Pulung bilang ya mungkin aku setuju tutor Joy, tapi in different way gitu loh. Kayak dalam keadaan seperti dan sesulit apapun, Kairi bisa loh nyari celah buat masuk. Ya, dan masalahnya itu tadi, menit 13 full item. Full item om. Itu gimana cara stopnya lagi? Gak ada item-item defense dari Iya. RRQ. Tadi lihat gak di bagian top lane, Dairon itu coba buat checking bush. Iya. Dan langsung dimakan orangnya dulu tuh pasti call-nya. Orang dulu. Dan lihat betapa banyaknya damage yang bisa dihasilkan dari Joy ke high loss loh. Iya, dan ada dua kan, gak cuma Joy ya. Parsianya jangan lupa nih. Harusnya dikejar. Parsia juga bisa nyumbang damage dari belakang, jadi double nih buat magic damage-nya dari Onyx. Itu dia. Dan entah kenapa mungkin kalau aku tadi kan yang ditanya sama Pak Pulung ya Coach Iko ya. Kayak Franco pick pas ada Hayabusa. Aku kayak kurang klop gitu loh. Karena biasanya ngeliatnya Franco-nya bakal bareng sama tank jungle.
Betul, karena Franco ini kalau sama Assassin lagi biasanya dia kesulitan di arah rivernya sih. Nah. Kayak makanya itu dia yang dimanfaatin sama Onyx, kayak dia ngerasa river mereka lebih kuat. Ada Parsha yang burst damage di early-nya tentu juga besar gitu, dan CC-nya juga dari Badang, dan itulah yang harusnya kalau Franco lebih enak sama tank jungle memang betulnya. Iya. Cuman atau enggak at least komboan burst damage dari musuhnya tuh enggak yang terlalu enggak cocok lawan ini aja sih menurut aku. Tadi momen yang bagus banget ya. Dari Sunsnya yang ternyata survive juga dan bahkan ngebalikin lagi nih buat join team fight-nya. Dan ini yang gue mention tadi ya. Yang duanya low HP gak masalah, tapi ambil daerahnya aja. Yang paling dekat yang gak bisa pulang sama sekali. Jadi semuanya langsung dikunci. Dari Onyx-nya mereka eksekusinya bagus banget. Targeting mereka juga sangat-sangat tepat sekali. Dan terlalu cepat jadinya nih ya. Untuk hero-hero damage-nya dari Onyx. Ini bisa dibilang 2-0 yang sangat-sangat Win-win solution buat RRQ-nya kayak kalau boleh jujur ya mereka nggak bermain sebagai tim 40. Udah Oke. titik-titik udah itu aja menurutku. mereka nggak bermain sebagai tim. Ya, lihat dari tadi yang buka map nggak ada backup. Dan tadi yang mungkin coba buat setup terlebih dahulu kayak nggak punya follow up juga. Jadi aku merasa kalau misalkan di posisi seperti ini jatuhnya emang lumayan dirugikan dan itu yang mungkin ngebuat gamenya jadi agak lebih sulit juga di sini posisinya. Oke. Sementara dari deretan item itu sendiri, di menit 13 tadi ya, Kairi udah full. Itu dia teman-teman, item yang memang sudah diambil oleh Kairi. Full. Kayak gitu tuh bentukannya. Bener-bener semuanya dengan adanya Bloodwing lah, Starlium lah. Full lah, gitu ya. full intinya. Full, Kayak bener-bener nggak dikasih celah sama sekali dan aku merasa kalau emang di posisi kayak gini ya Pak Pulung ya, alangkah lebih baiknya emang riset dulu. Ya. Karena mau gimana pun ya Onyx emang sudah mendekati poin keempat kan, tapi emang Iya. bukan berarti mereka nggak bisa dapetin poin sama Tapi sekali dari RRQ. tapi 2 game Onyx ya, aku bisa bilang mereka sangat dominan. Dominan banget. Kayak dari RRQ mau ngebalikin pakai cara apa kita belum melihat nih. 2 game yang sudah berlangsung. Oke. Dan sekali lagi Prof, ini gue mau nanya nih, ini emang Onyx-nya yang emang lagi gila-gilaan atau tempetnya RRQ itu sebenarnya seperti ini? Aku mengutip dari lirik aja kali ya. Apa tuh? Gila-gilaan bersama teman-teman. Jadi mereka bermain as a team. As a team? Ya sekalipun mereka gila masuk semuanya ya, mereka nggak berdua, bertiga, mereka berlima. Mereka berlima. Anggapannya berenam lah ya karena ada gila. Yap. Sementara itu dari RRQ berarti terpisah banget gitu loh. Berarti kayak gitu Prof? Ya harusnya ya balik lagi dengan statement awalku kayak intinya RRQ nggak bermain sebagai tim aja. Titik sampai di situ. Kalau misalkan ada komanya nanti mungkin setelah riset. Oke. Gak tahu deh apa yang bakal kita lihat game yang ketiga apakah bakal sama kayak gini Ya, dengan dominasi Onyx-nya yang benar-benar tidak terbendung atau gimana? berarti kita juga menunggu ya. Apakah nanti di game ketiga, keempat ada statement yang emang ada sebuah kejadian yang emang bisa mengubah statement kita nih. Andai kalau tidak, ya akan berarti seperti ini aja Prof gitu. Ya jangan kaget kalau emang ternyata nanti bakal ada protein yang baik. Oke. Wow, protein ya banyak ya. Ya, telur. Iya, karena memang benar-benar ya sangat-sangat jauh sekali sih ini. Temponya lagi kita bicara soal tempo yang sangat cepat tadi, sudah dikendalikan dari awal dengan Onyx. Terus juga mungkin dari draftnya sendiri ya, Joy-nya di Dynamic juga salah satunya, tapi Parshanya yang diambil bersama dengan mungkin keadaan dari Badang lagi. Ini bisa jadi sebuah kombinasi yang memang dari awal kita melihat draftnya ini sudah solid banget buat Onyx. Ini gimana lagi ya Mas? Mungkin setuju juga kira-kira kalau mungkin tadi kalau kita lihat dari 2 game seperti yang sudah kita lihat bersama-sama nih ya. Onyx permainannya udah adaptif banget ke global nih. Sementara RRQ masih stagnan untuk ada di regional ini sendiri. Brawl server. Brawl server, tapi balik lagi Brawl server pun kalau kalah item nggak bakal bisa maksimal Pak Yep. Pulung. Jadi aku merasa ya harus ada sesuatu yang diimprove dan aku mungkin lumayan setuju dengan statement barusan karena ketika Onyx kayak lagi mempupuk nih untuk going internasional, RRQ kayak masih struggle gimana caranya biar timnya ini lebih nyatu dulu deh. Itu yang paling penting menurutku. Itu by match ini ya teman-teman. By ya. match ini teman-teman. By match ini dan ini dia statistik kita lagi Om Baba. Oke, statistiknya jelas dari Suns-nya ya, bersama dengan Kairi tadi yang memang secara damage dealer-nya sangat-sangat besar sekali. 2 magical damage. 2 magical damage. Di early di bawah menit 14 ini yang menyelesaikan itemnya dengan cukup cepat ya. Buat Suns-nya bahkan hampir full item. Jadi 3 item udah cukup lah ya. Dengan Lightning Truncheon juga yang sudah dipakai dengan Suns. Sedangkan bagi RRQ Hoshi sendiri memang mereka punya daerah ini bisa jadi badan, terus juga mereka punya idok juga. Cuman ya balik lagi ya dengan hero-hero seperti Franco yang berarti akan mengharuskan jungler mereka untuk setup sendirian. Dan ini assassin.
Ya pukul turtle pun di awal-awal akan lebih sakit loh di turtle yang pertama. Coba betapa sakitnya jadi Dairon tuh. Berapa banyak damage yang harus dia telan sendiri. 134.000, 59 poin damage sendirian. Job desk, job desk. Job desk emang. Udah pasti ya. Job desk sih job desk, cuma ini remuk sendiri, Pop. Cuman ada satu job desk yang kalau kita lihat dari kedua junglernya nih, perbedaannya jauh banget ya. 70.000 banding dengan Tsujin yang masih ada di angka 18.000. Oke, nah ini dia data yang memang sudah kita berikan juga kepada kalian lewat 2 game ataupun ini lebih tepatnya ke game yang kedua ya. Sementara saat lagi juga ada data-data yang akan kita upload juga nih Om. Waduh, apaan